Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, nikmat yang agung, nikmat yang banyak, nikmat yang apabila kita menghitungnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antara kenikmatan yang agung tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan terlebih ini hari Jumat terakhir di bulan Ramadan ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lewatkan hari Jumat ini begitu saja. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena di hari Jumat ini merupakan termasuk dari hari rayanya kaum muslimin, yang dimana setiap ibadah dan amal soleh yang kita kerjakan, maka pahalanya pun juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih di bulan Ramadan ini. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya tinggal menghitung hari. Di beberapa hari ke depan Ramadan akan berlalu, akan meninggalkan kita. Maka yang pertama perlu kita lakukan adalah muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita mencoba untuk melihat dalam diri kita sendiri bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kita untuk berpuasa Ramadan. Di antara maksud dan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan kita berpuasa supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Maka kemudian sudah 28 hari kita lalui Ramadan ini. Sudahkah keimanan dan ketakwaan kita meningkat? Maka ini penting kemudian kita melihat pada diri kita sendiri, supaya kemudian selepas Ramadan nanti betul-betul yang Allah inginkan, betul-betul yang Allah harapkan ini tercapai pada diri kita, yaitu adanya peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi hamba yang lebih baik, menjadi hamba yang lebih soleh, menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhijrah. Wal muhajir man hajara manahallahu anhu, yaitu meninggalkan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah output yang diinginkan, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di selama kita menjalani
pelatihan training di selama bulan Ramadan ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan kita disunahkan untuk memperbanyak berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di riwayat yang lain, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, Engkau yang maha memaafkan, Engkau yang suka memberikan maaf, maka ya Allah maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Tak lupa senantiasa kita sebagai anak yang saleh mendoakan kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, supaya juga mereka dimaafkan kesalahannya oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Karena di antara pahala yang akan terus mengalir, di antara doa yang melangit, waladun salih yad'ulah, doa dari anak yang saleh untuk kedua orang tuanya. Maka semoga kemudian di hari Jumat ini panjenengan lebih banyak berdoa, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga banyak berdoa, doa apapun, doa kebaikan. Doa silahul mu'min, doa ini senjatanya orang beriman. Ud'uni astajib lakum, Allah katakan doalah kepadaku, aku perkenankan. Dan doa ini merupakan satu amal yang bisa merubah takdir satu ke takdir berikutnya. Maka doa ini juga bisa merubah takdir buruk kita menjadi takdir yang baik. Kemudian banyak-banyak mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menyampaikan rahima anfurajulin, ada orang-orang yang di dalam bulan Ramadan itu celaka. Siapa yang termasuk orang-orang celaka di dalam bulan Ramadan? Yaitu Allah sudah berikan dia kesempatan, Allah pilih dia untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, yang kesempatan ini tidak dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lain yang sudah mendahului. Kalau dalam bahasa Jawanya, sampun ngrumi ini kapundhut, baik sebelum masuk Ramadan atau ketika kemarin sudah masuk Ramadan. Dah kula panjenengan yang dipilih Allah untuk bisa berada di penghujung dari bulan Ramadan ini, bahkan bisa bertemu dengan hari Jumat terakhir dari bulan Ramadan ini. Maka kemudian manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Di antaranya kemudian kita banyak berdoa kebaikan, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang celaka adalah orang yang diberikan Allah kesempatan, dipilih bisa masuk Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dosanya tidak diampuni. Kenapa dosanya tidak diampuni? Karena memang dia tidak bersungguh-sungguh dalam memohon ampun, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Pada di bulan Ramadan ini Allah buka pintu ampunan seluas-luasnya. Selama 11 bulan kita kumpulkan dosa, dan Allah berikan bulan Ramadan ini sebagai pengampunan, sebagai pemutihan, sebagai amnesti dari dosa yang kita kerjakan di masa lalu. Maka manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Banyak bertobat, banyak beramal soleh, banyak bersolawat, dan terus jaga semangat dan keistiqomahan dalam ibadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, min sawabil hasanati hasanatu ba'daha wa min jazaa'i sayyi'ati ba'daha. Jadi balasan dari kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda kebaikan, amal soleh, ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala adalah kalau setelah Ramadan itu kebaikannya terus berlanjut.
kita terus istiqomah, bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ini robbaniyin, Pak. Kita ini hambanya Allah. Kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu menjadi Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar, yang berhak untuk ditauhidkan. Itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan yang lain juga berhak. Kita ini hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Hamba Ramadan adalah orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Begitu Ramadannya berlalu, maka kemudian dia kembali seperti masa lalunya lagi. Na'udzubillah min dzalik. Maka senantiasa kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi 'ala dinik. Semoga kemudian Allah Subhanahu wa taala teguhkan hati kita, Allah berikan kepada kita keistiqomahan, Allah karuniakan keistiqomahan di atas dinul Islam dan ketaatan kepadanya. Sampai kapan? Sampai ajal. Dan semoga kemudian Allah akhirkan hidup kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perubahan kebaikan yang sudah kita jalani di bulan Ramadan ini jangan berhenti sia-sia. Terus lanjutkan kebaikan itu selepas Ramadan. Karena memang outputnya dari Ramadan la'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi hamba yang meningkat keimanan dan ketakwaannya kita kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi saya ingatkan bahwasanya kita ini hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Kalau hamba Allah, dia terus beribadah sepanjang waktu sampai ajal. Dia terus bersemangat dalam memperbanyak amal soleh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'id billah wa la ta'jaz. Minta tolong sama Allah, dimudahkan untuk bisa kemudian berkelanjutan dari kebaikan dan ibadah yang kita kerjakan, sudah kita biasakan di bulan Ramadan ini. Jangan kemudian berhenti begitu saja selepas Ramadan. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bisa berhijrah, untuk bisa melanjutkan kebaikan apa yang telah kita biasakan di bulan Ramadan. Dan yang paling penting, sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan di setiap pada subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setiap pagi hari kita senantiasa berdoa memohon 3 perkara. Yang pertama adalah memohon ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah rizki yang thayyib, yang ketiga adalah amal yang diterima. Maka selepas Ramadan, yang menjadi kebiasaan dari orang-orang saleh terdahulu, mereka senantiasa berdoa supaya kemudian Allah menerima dan supaya Allah kemudian memberikan pahala yang sempurna atas puasa kita, bacaan Al-Quran kita, sholat kita, sholat malam kita, zikir kita, sholawat kita, sodakoh kita, dan ibadah yang lainnya. Semoga diterima Allah dan diberikan pahala yang sempurna. Dan atas apa yang dikeluarkan dari harta, infak terbaik, zakat fitrahnya atau zakat fitrinya, zakat malnya, infak sodakoh wakafnya, semoga diganti Allah dengan ganti yang lebih baik, yang lebih barokah, yang lebih melimpah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kemudian ibadah amal kita ini berkelanjutan, maka kemudian di bulan Syawal jangan sampai lupa ada perintah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu
berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ini dalam rangka menjaga keberlanjutan, keistiqomahan dari ibadah dan amal soleh yang sudah kita biasakan di selama bulan Ramadan. Dan amalan puasa ini menarik jamaah, karena amalan puasa ini banyak sekali keutamaannya di dalam Islam. Maka dijelaskan di bulan Ramadan, ketika kita sedang berpuasa, futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Pintu surganya terbuka, pintu nerakanya tertutup, dan setannya dibelenggu. Artinya ketika kita sedang dalam kondisi puasa, kita akan semakin bersemangat, tertarik untuk melakukan amalan-amalan surgawi. Ketika kita sedang berpuasa, kita tidak tertarik pada hal kemaksiatan, bahkan sia-sia pun kita berusaha untuk tinggalkan. Karena min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan itu kita lakukan di bulan Ramadan, Pak. Sehingga di bulan Ramadan itu Masya Allah, kalau ada waktu luang langsung buka Quran, ada waktu luang langsung buka Quran. Tidak ada waktu yang sia-sia. Dan itu yang memang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Termasuk orang yang tidak merugi, orang yang beruntung, yang dia mampu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Ya, amal soleh. Kemudian jamaah, puasa juga bisa membelenggu syaitan. Dia akan bisa melemahkan pengaruh syaitan. Bahkan ternyata puasa sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, sumutasihu, ini puasa menyehatkan jamaah. Jadi amalan puasa itu luar biasa, menarik. Nah, kita diperintahkan, Rasulullah SAW sampaikan, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan, kemudian di bulan Syawal dia lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, tidak harus urut, tidak harus berurut, boleh diuglang, maka nilainya seakan-akan kita berpuasa selama 1 tahun penuh. Maka inilah motivasi yang disampaikan, supaya kemudian kita tetap bersemangat di dalam menjaga keistiqomahan, keberlanjutan dari ibadah dan amal yang telah kita biasakan di bulan Ramadan. Boleh halal bihalal, boleh kemudian bersilaturahim sana sini, tapi jangan lupa amalan berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal jangan terlewat, dan tidak harus berurut, boleh diselang. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dari apa yang kami sampaikan ini semoga bermanfaat untuk diri saya dan umumnya pada jamaah sekalian. Semoga senantiasa Allah berikan kepada kita keistiqomahan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.